Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang baru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita akan mengupas semua isi kitab di dalam Alkitab. Dan dalam tayangan ini kita masih membahas kitab Kejadian, kitab pertama yang ada di dalam Alkitab, dan kita sudah sampai di pasal yang ke-48. Segera kita akan menyelesaikan kitab yang luar biasa ini. Jika Anda ingin menonton tayangan sebelumnya, silakan kunjungi situs kami di semuakitabsuci.com. Hari ini kita akan melihat Yakub memberikan berkat. Di pasal 47 Yakub memberi berkat pada Firaun. Hari ini dia memberkati anak-anak Yusuf. Pada pasal berikutnya nanti Yakub memberkati anak-anaknya. Yakub sudah belajar untuk memberikan berkat-berkatnya. Sekarang saya akan menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sekarang saya akan membacakan beberapa ayat dalam pasal 48, kemudian akan bertanya. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu." Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduk di atas tempat tidurnya. Saudara Yosef, ayat pertama yang kita baca adalah mengenai hal yang dikabarkan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Orang percaya dan sakit penyakit, Yakub jatuh sakit. Apakah kedua kata ini sering muncul bersamaan? Ya pastinya karena tubuhnya belum dibangkitkan. Banyak orang Kristen mengira bahwa orang percaya tidak akan sakit. Lalu kenapa mereka bisa mati? Orang percaya bisa mati. Jadi jawabannya mereka bisa mati dan jatuh sakit. Karena tubuhnya belum dibangkitkan. Tubuh kita akan dibangkitkan ketika Kristus datang kembali. Tapi baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat orang-orang hebat yang jatuh sakit. Yakub sakit, Elisa adalah orang yang hebat, menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Lazarus yang dikasihi Kristus, dia yang engkau kasihi, sakit. Rasul Paulus dan Timotius, pemuda yang hebat itu, semuanya sakit dan menderita penyakit. Pada kenyataannya, Yakub sudah sering jatuh sakit. Pada bagian ini, Yakub berada dalam puncak kondisi rohaninya. Tapi di puncak kondisi rohani ini ada sakit penyakit. Jika pertanyaan Anda adalah apakah orang percaya yang memiliki persekutuan dengan Allah, yang memiliki hubungan baik dengan Allah bisa jatuh sakit? Maka jawabannya adalah ya, firman Tuhan mengajarkan kita mengenai hal itu. Alasannya adalah karena tubuhnya belum dibangkitkan. Mungkin jika Yakub sakit di padang Aram, kita bisa mengatakan ini dimaksud untuk menghajarnya. Hajaran. Tapi di sini secara rohani Yakub dalam kondisi Terbaik, terbaik. benar. Ya. Ayat 2 menyatakan, ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Kabar ini menguatkan Yakub. Dikatakan, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya Benar. dan duduklah ia di atas tempat tidurnya. Bagaimana kabar Yusuf datang mempengaruhi Yakub? Kenyataannya Yakub menerima dua kabar baik. Yang pertama pada akhir pasal 45 dan satu lagi pada awal pasal 48. Apa kabar baik pada akhir pasal 45? Yusuf masih hidup. Masih hidup. Masih hidup, sungguh, ya. Yusuf masih hidup. Lalu pada pasal ini, Yusuf akan datang. Kita menerima dua kabar baik yang sama. Yesus masih hidup? Ya, akhir dari keempat Injil memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus Kristus masih hidup. Bagian akhir dari Alkitab, akhir dari perjanjian baru, kitab Wahyu pada pasal terakhirnya, memberitahu kita sebanyak 3 kali bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Pada awal kitab Wahyu, aku yang hidup, aku telah mati. yang hidup. Di awal kitab Wahyu dikatakan yang Ya. hidup, di akhir kitab Benar. dikatakan dia segera datang. Beruntungnya Kita beruntung kita. bahwa Yesus hidup dan dia akan segera datang. Jika Yakub mengumpulkan segenap kekuatannya karena Yusuf akan datang,
Maka Anda, saya, dan semua yang menderita saat ini jika ingin menguatkan mereka, apa yang harus kita katakan? Jika kita ingat akhir dari Ibrani 6, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi, kedatangan dari Kristus seumpama sebuah kabar baik yang menyegarkan tulang. Benar. Segera setelah itu dalam ayat 3, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan dirinya kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Pertama-tama Yakub berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, sebelum berbicara tentang apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Yakub memberi kesaksian Allah itu Maha Kuasa. Yakub memberi kesaksian tentang yang ia lihat. Ia memuji Allah. Pada bagian ini Yakub tahu kalau Allah menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa. Ini mengingatkan saya pada apa yang tertulis dalam kitab Keluaran 6 ketika Allah memberitahu Musa. Selanjutnya firman Allah kepada Musa. Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri pada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Mungkin ada yang berkata, tidak, mereka sudah mengenal nama Tuhan. Lalu mengutip, Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Jadi Abraham memang mengenal Tuhan, Yahweh. Abraham hanya mengenal namanya, tapi dia sebenarnya tidak mengenal lebih dalam tentang nama itu. Tuhan belum mengungkapkan itu kepadanya. Mengapa? Karena di dalam kitab Kejadian Allah memberikan janji sebagai yang maha kuasa. Tetapi dia setia memegang janjinya dan menggenapi janjinya sebagai Yahweh. Tuhan. Jadi dalam kitab Kejadian, akulah Allah yang maha kuasa, yang memberimu janji. Aku memegang janji itu dan menggenapinya dalam kitab Keluaran. Itulah mengapa Allah dikenal sebagai Tuhan seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran. Allah itu Maha Kuasa. Ya. Allah membereskan semua musuh. Ya. Ia berurusan dengan Yakub. Ya. Apa yang Allah Benar. lakukan pada Yakub? Allah mengubahnya. Tidak gampang mengubah Yakub. Kemudian Allah menangani Laban supaya jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Allah mengubah hatinya Esau. Ini bukan masalah besar bagi Allah. Hanya perlu sepatah kata saja, tapi untuk mengubah hati orang percaya, Tuhan memerlukan perjalanan yang panjang. Benar. Seringkali kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Pada kenyataannya betapa mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan saya. Tapi Tuhan menjawab saya dengan menyatakan bahwa yang ingin diubahnya adalah diri saya. Tuhan menggunakan berbagai keadaan yang tidak menguntungkan dan sulit untuk membentuk Israel, pangeran Allah di dalam diri Anda. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 7, Yakub berkata, kalau aku pada waktu perjalananku di Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan, di jalan ketika kami tidak beberapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan Efrata, yaitu Betlehem. Dalam Kejadian 48 ayatnya yang ke-7. Mengapa peristiwa kematian Rahel disebutkan pada bagian ini? Bukankah itu tampak berada di luar konteks? Saya pikir ketika Yakub melihat wajah Yusuf, dia teringat wajah lain yang begitu berharga baginya, yaitu wajah Rahel. Itu sebabnya mengapa Yakub menyebutkan kematian Rahel. Yakub juga mengatakan hal yang aneh. Aku kematian Rahel. Apa artinya ini? Dalam terjemahan Arab Yesui, Yakub karena Yakub mencintai Rahel dan dengan begitu cepatnya Rahel meninggal. Yakub mengingat hal ini di hari-hari terakhirnya saat dia sekarat. Aku kematian Rahel, seolah-olah dalam ayat 3 Yakub menyebutkan mengenai kasih dan juga kesetiaan Tuhan. Kemudian pada ayat 7 mengenai peristiwa tragis yang menimpanya. Pada kenyataannya dua peristiwa ini keduanya berasal dari hati. Hati yang sama, yang penuh kasih, Benar. dan tangan yang bijak dan benar yang tidak pernah melakukan apapun bagi kita selain kebaikan. Terlepas dari berbagai kondisi, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub di Luz. Rahel mati, tetapi Yakub menerima hal itu, ia menerima dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan.
Pada bagian ini, Yakub atau Israel mencapai puncaknya dengan berterima kasih atas segala sesuatu dan dalam segala sesuatu. Iya, ayat 11 menyatakan, berkatalah Israel pada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Di ayat ini, saya melihat Allah yang melampaui pemikiran kita. Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Benar. dari apa yang bisa kita doakan ataupun pikirkan. Ya. Bagaimana Allah digambarkan dalam pasal ini? Benar. Yakub mengatakan Allah yang Maha Kuasa, memberkati, dan berfirman padanya, "Akulah yang membuat engkau beranak cucu, tetapi sekarang Allah membiarkanku melihat keturunanmu." Ada dua orang kudus, yang satu diberikan Tuhan lebih dari yang dimintanya, yang lainnya diberikan Tuhan lebih dari yang dipikirkannya. Siapa yang mendapat lebih dari yang diminta? Salomo. Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Iya. Salomo menjawab, hikmat. Aku akan memberi kebijaksanaan. Kekayaan. Selain itu, aku berikan padamu kekayaan harta benda dan kemuliaan. Sementara itu, yang satunya lagi berkata, tak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lebih dari yang Bagaimana dipikirkannya. dengan kita? Kita, Allah yang Maha Kuasa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kenyataannya, jika kita setia, kita akan mengingatkan Tuhan. Inilah kesetiaan seperti yang Yakub katakan demikian. Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Baik, melanjutkan pembahasan pada ayat yang ke-13, Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Didekatkannya lah mereka padanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun dia yang bungsu, dan tangan kirinya ke atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu adalah gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka. Sehingga mereka bertambah besar di bumi. Apa yang Anda lihat dari cara Yakub memberkati Manasye dan Efraim sebelum dia memberikan kesaksian tentang Allah? Awalnya saya melihat perbedaan antara Yakub dan Ishak, meskipun mereka memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Alkitab beritahu kita pada ayat yang ke-10, adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Ketika kita kembali ke pasal yang ke-27, Alkitab juga menyatakan kalau mata Ishak juga telah kabur. Namun, ada perbedaan besar antara Ishak yang bertindak tidak bijaksana dan hanya ingin memberkati Esau, yang bertentangan dengan maksud Tuhan. Pada bagian ini meskipun matanya Yakub kabur dan Yusuf menempatkan kedua anak laki-lakinya sesuai urutan, Yakub seperti orang buta meletakkan tangan di atas mereka. Dari tangan kanan memegang anak yang bungsu. Sementara tangan kiri memegang yang sulung. Yakub melakukannya seperti itu. Ada yang mengatakan seolah-olah Yakub sedang membuat lambang salib. Luar biasa, karena salib memang adalah sumber segala berkat. Tapi pada bagian ini Alkitab menyatakan kalau Yakub tahu apa yang dilakukannya. Anda dapat mengamati bahwa ketika Ishak menemukan kesalahan yang dibuatnya. Alkitab mengatakan, terkejutlah Ishak dengan sangat. Siapa gerangan yang kuberkati? Saya melakukan kesalahan fatal karena saya telah memberkati orang yang tidak ingin Tuhan berkati. Tuhan tidak mengizinkannya. Tapi di sini lihatlah jawaban yang luar biasa yang Yakub katakan pada Yusuf. Aku tahu anakku, aku tahu. Ya saya mungkin tidak melihatnya, tapi saya memiliki hikmat bijaksana. Ada yang mengatakan kalau Yakub tidak belajar berjalan dengan benar sampai menjadi pincang. Tidak belajar melihat dengan benar sampai menjadi buta. Pendapat mereka benar adanya. Seringkali Tuhan mengambil sesuatu dari kita. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Yakub memberi kesaksian tentang Allah dengan berkata, Allah adalah gembalaku di sepanjang hidupku sampai hari ini. Yakub seolah berkata, Tuhan memelihara saya ketika saya mulai disiplin. Saat saya pulang dari rumah paman saya, ketika saya menyeberangi sungai Yabok, ketika nama saya berubah menjadi Israel, saat itulah Tuhan memelihara saya. Tapi sebenarnya, pemeliharaan Tuhan sudah ada semenjak ia lahir.
Mohon jelaskan tentang hati Allah terhadap kita bahkan ketika kita belum mencapai gambaran seperti yang diinginkannya. Ada lagu yang berbunyi sejak awal ketika aku masih dalam kandungan ibuku, belas kasihan telah mengelilingiku. Dan takkan pernah meninggalkanku, Allahku yang menjadi gembalaku. Jangan lupa, Yakub adalah gembala. Yakub tahu betapa melelahkannya menjadi gembala. Karena dia memberitahu pamannya Laban bahwa dia tidak tidur baik pada waktu malam ataupun siang. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Jadi Yakub tidak sembarang bicara karena dia adalah seorang gembala. Karena dia adalah seorang gembala dan tahu bagaimana gembala itu begitu kelelahan dalam menjaga kawanan dombanya. Tapi seolah Yakub ingin mengatakan bahwa dia adalah domba yang sangat tebal dan menyukai roh yang menyesatkan ini. Tapi Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi saya katakan, yang kudukung sejak dari kandungan seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 46, yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu. Ya Allah menggembalakan saya seperti seorang ayah yang menggembalakan anak-anaknya. Allah menggembalakan saya bahkan ketika keadaan menjadi lebih buruk. Allah benar-benar melakukannya. Baik, Allah yang menjadi gembalaku di sepanjang hidupku sampai pada hari ini. Yakub juga menyatakan Allah sebagai malaikat yang melepaskan aku dari segala bahaya. Siapa yang dimaksud Yakub yang melepaskannya dari bahaya? Malaikat tersebut adalah malaikat yang Alkitab nyatakan ia bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat, yaitu gambaran untuk Tuhan Yesus Kristus dalam penampakan yang luar biasa sebelum berinkarnasi. Yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yakub, Anda lupa. Ketika belum lama berselang, Anda berkata, aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Anda salah. Anda akan menemukan bahwa semuanya untuk kebaikan Anda sendiri, karena itulah malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Ini mengingatkan kita pada apa yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 3. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus, Anda pernah dilempari batu, Anda sangat menderita. Paulus berkata, ya, tapi pada akhirnya Tuhan telah melepaskan aku dari segala Benar. bahaya. Ini mungkin tanda pertama dalam Alkitab tentang Allah. Sang Juru Selamat, malaikat yang melepaskan aku dari bahaya. Ya. Jika ada orang yang salah mengaitkan kata-kata ini dengan kalimat selanjutnya, malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, ayat ini tidak berbicara tentang malaikat bala tentara malaikat, Bukan berujuk pada melainkan malaikat malaikat. Tuhan, malaikat Ya. kehadirannya, malaikat Malaikat perjanjian. malaikat perjanjian. Kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala anak yang lebih kecil. Apakah ini memiliki makna simbolis yang dapat kita pelajari? Silakan Saudara Yosef. Secara umum Allah memilih yang lebih muda, misalnya antara Ishak dan Ismail. Ismail yang lebih tua, tapi Allah memilih yang lebih muda. Esau dan Yakub. Esau yang lebih tua, tapi Allah memilih Yakub. Juga anak-anak Yakub. Yusuf adalah anak ke-11, tapi dia adalah anak tertua. Dari Yakub, dari Rahel. Anak Yusuf, Efraim adalah yang lebih tua. Manasye yang lebih tua dan Efraim yang lebih muda. Tuhan memberkati Efraim. Tuhan tidak mencari yang lebih tua dan yang lebih hebat. Atau harus memenuhi syarat tertentu. Daud adalah anak ke-8, anak yang paling muda. Anak yang paling muda, meskipun saat Samuel melihat Eliab lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi biasanya Allah memilih yang lebih muda, serta yang lebih kecil. Betapa beruntungnya mereka yang merasa dirinya kecil. Paulus memilih namanya itu untuk menggantikan nama Saulus dari Tarsus ketika dia mengenal Tuhan. Karena dia merasa rendah diri. Baik, Saudara Yosef, jadi untuk mengkonfirmasi apa yang Anda katakan, ayat 17 menyatakan, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya pada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkan tangan kananmu di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya,
Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa besar, dan juga akan menjadi besar kuasanya. Adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Saya ingin membahas ayat ini. Saya punya 2 komentar. Yang pertama tentang Yusuf. Yusuf itu taat, dia luar biasa dalam ketaatannya. Tapi satu kali dia berkata pada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku." Sementara itu yang satunya lagi berkata, Iya, jadilah "Putra kehendakmu. yang terbaik, yang tidak pernah memberitahu ayahnya, janganlah demikian, Benar. ayahku. Melainkan aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Yesus tidak pernah berkata begitu. Yesus tidak pernah berkata, "Janganlah demikian ayahku, melainkan ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ada manusia yang jauh lebih besar dari Yusuf. Saya juga ingin mengomentari Yakub karena ia menolak Yusuf. Saya katakan bahwa Alkitab menyebutkan kepada kita setidaknya 4 orang yang terkait dengan kata menolak. Iya, Orang pertama yang menolak adalah Yusuf. Kita ingat dalam pasal 39, perempuan jahat itu terus menggoda Yusuf dan Iya. Yusuf menolaknya. Tapi ada satu lagi perempuan baik hati yang terus meminta kepada orang ini tapi dia menolak. Siapa dia? Musa. Yang karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saya pikir perempuan ini tidak jahat. Sebaliknya, dia tampak baik. Musa berutang budi kepadanya. "Musa, engkau adalah anakku." Musa seolah berkata tidak akan pernah. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ada orang lain yang tidak hanya menolak permintaan perempuan jahat atau bahkan permintaan perempuan baik hati, tapi menolak permintaan orang percaya, yaitu Elisa. Iya, Ketika Naaman meminta Menolak. Elisa menyembuhkannya, Elisa menolak dia. Elisa menolak Naaman. Yang terakhir yang memintanya bukan perempuan jahat atau perempuan baik atau orang percaya, tetapi anaknya yang sangat berharga di hatinya. Anaknya ini meminta hal yang sangat logis darinya. "Ayah, aku menempatkan mereka di hadapanmu dalam urutan yang benar. Letakkan tangan kananmu di atas anak sulung." Tetapi ayahnya menolak. Betapa indahnya ketika seseorang memiliki persekutuan dengan Allah serta memahami maksud Allah. Hanya dengan demikian bisa bertindak sebagaimana Allah bertindak. dia tidak terpengaruh oleh hubungan sosial dan emosional. Benar sekali. Ini mengingatkan Benar sekali. pada Peristiwa perkawinan di yang Kana terjadi. yang di Galilea. Ya, Pada perkawinan di Kana itu, ibu Yesus Maria ingin meminta Yesus melakukan sesuatu. Tapi Benar. Yesus tetap berpegang pada bapaknya dan agendanya. betapa menakjubkannya Kristus. Sungguh luar biasa. Mohon memberikan penjelasan untuk bagian terakhir mulai dari ayat 21. Kenyataannya kita tidak membaca tentang peristiwa ini dalam kitab Kejadian, karena kita tidak pernah diberitahu bahwa Yakub telah berjuang untuk merebut sebidang tanah. Tapi kemungkinan besar, peristiwa inilah yang dirujuk dalam Yohanes 4 Oke, ketika dikatakan bahwa Yesus duduk di pinggir sumur di Sikar dekat tanah, yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Pada bagian ini kita melihat Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tentang menyembah Tuhan. Ada pernyataan mengenai hadiah yang diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Ini adalah bayang-bayang akan hadiah yang akan diberikan Bapa Surgawi kepada anaknya yang berharga, yaitu gereja. Gereja adalah hadiah yang berharga bagi hati Allah. Allah Bapa memberikan kepada anaknya yang berharga, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemungkinan besar yang kita lihat pada bagian ini merupakan gambaran awal dari hadiah yang diberikan Allah Bapa yang murah hati pada anaknya yang terkasih. Hal yang menakjubkan adalah hadiah ini adalah gereja, seperti yang kita pahami dalam Injil Yohanes 4. baik. Saya akan membaca 2 ayat ini sehingga pemirsa dapat mengetahui apa yang sedang kita bicarakan. Ya. Ayat 21, berkatalah Israel pada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panah dari orang Amori. Ada telah menghubungkan ayat ini dengan pernyataan. Dalam Yohanes 4, tanah yang Benar. diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Anda mengatakan hal ini merujuk pada hadiah Bapa kepada anak-anaknya, yaitu gereja. Kita dapat menyatakan bahwa Yakub membeli tanah ini dan berjuang untuk merebutnya kembali. Sama halnya seperti gereja yang telah dibayar oleh Kristus. Kristus juga pergi ke pertempuran di
Golgota untuk mendapatkannya. Baik, kita sudah ada di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Yakub si gembala pada akhir hidupnya menyatakan Allah yang telah menjadi gembalaku. Yakub memposisikan diri sebagai domba dan memberikan pujian seluruhnya kepada Allah yang telah menjadi gembalanya. Sepanjang hidupnya, Yakub menerima 2 kabar baik. Pertama, Yusuf masih hidup. Kedua, Yusuf akan datang. Ini mewakili orang percaya. Pada akhir Injil, Tuhan berkata bahwa dia hidup. Dan pada akhir kitab Wahyu, Tuhan berkata, "Aku datang segera." Meskipun Yakub sakit ketika dia mendengar Yusuf akan datang, dia mengumpulkan kekuatannya untuk duduk. Hal ini menguatkan semua orang yang menderita karena menghadapi keadaan yang sulit. Bahwa Tuhan akan datang, kita semua menunggunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima Tuhan kasih, Saudara memberkati. Yosef. Pemirsa terkasih, Yakub di hari-hari terakhirnya memberikan kesaksian tentang Allah yang penuh kasih karunia. Yakub tidak memberikan kesaksian tentang kehebatannya bagi Tuhan, tapi bersaksi mengenai kehebatan Tuhan baginya. Mari kita lihat bersama bagaimana Yakub memberikan kesaksian tentang Tuhan. Saya akan menjabarkan 7 sifat yang dikatakan Yakub tentang Tuhan. Pertama, Allah itu Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kedua, Yakub bersaksi bahwa Allah adalah Allah yang memberkati. Dia berkata Allah telah menampakkan diri padaku di Luz di Kanaan dan memberkati aku. Ketiga, Yakub bersaksi bahwa Allah adalah Allah yang melipat gandakan. Tuhan berfirman, "Akulah yang membuat engkau beranak cucu." Keempat, Allah adalah Allah yang melampaui pikiran manusia. Ketika Yakub berkata pada Yusuf, "Tidak kusangka aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yakub memberikan kesaksian bagaimana Allah adalah Allah yang melindungi. Dia berkata, Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Keenam, Yakub bersaksi Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Dia berkata di ayat 16, malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Yang terakhir, pada akhir ayat 21, Yakub bersaksi tentang Allah sebagai Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Jadi, dia berkata, tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Jadi Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberkati, Allah yang melipat gandakan, Allah yang melampaui pemikiran kita, Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menggenapi seluruh janji-janjinya. Dia bertanggung jawab atas kita. Karena itu Allah harus dan memang memiliki kuasa untuk menggenapi segala yang keluar dari bibirnya. Yakinlah dan taruhlah diri Anda di antara kedua tangannya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.